Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk siswa dan siswi SMA. Khususnya untuk para pelajar yang selama pandemi COVID ini berada di rumah, semoga dimudahkan pembelajarannya, diberikan nikmat sehat, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, dalam kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, bersama saya, Ibu Rizky Kaninovianti, kita akan membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini juga, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Nah, kita lanjut ya. Oke, jadi di pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai organel sel hewan, organel sel tumbuhan, serta tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini ada gambar mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran sel hewan dan sel tumbuhan ini, Ibu mau berterima kasih kepada murid-murid Ibu dari SMA 2 Taman Utara dari kelas 11 Mia 1 sampai kelas 11 Mia 5 karena telah menyelesaikan tugas dari Ibu ya. Yang pertemuan minggu lalu telah menggambarkan sel hewan dan membran sel. Nah, gambarnya itu bagus-bagus dan keterangannya juga cukup lengkap. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan pembelajaran hari ini, yaitu sel hewan. Nah, organel yang pertama di sini ada nukleus. Nah, nukleus ini nama bahasa Indonesianya atau artinya itu inti sel. Nah, si nukleus ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama, karioteka, terus membran nukleus atau disebut juga nukleoplasma. Dan yang ketiga yaitu nukleolus. Nah, ketiga lapisan tersebut itu terdapat pada nukleus. Nah, yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma juga ada 2 bagian. Namun, 2 bagian ini berbeda ya secara morfologi. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasma kasar, perbedaannya yang kasar itu terdapat ribosom. Jadi kalau kalian nih melihat ribosom, ini ribosom itu titik-titik kecil yang melekat pada retikulum endoplasma. Nah, ribosom yang melekat dengan retikulum endoplasma itu dinamai dengan retikulum endoplasma kasar. Gitu. Nah, perbedaannya kalau retikulum endoplasma halus, dia itu tidak terdapat ribosom. Jadi itu dia nggak melekat dengan ribosom. Itu salah satu perbedaannya. Dan ciri kedua tuh kalau dari retikulum endoplasma, dia tuh selalu mengelilingi atau selalu dekat dengan nukleus atau selalu dekat dengan inti sel. Itu retikulum endoplasma. Baik itu retikulum endoplasma yang kasar maupun yang halus, dia selalu dekat dengan nukleus. Yang ketiga itu ada mitokondria. Nah, kalau kalian itu pernah jajan, terutama nih jajanan dari hotdog, nah kalian itu akan melihat seperti mitokondria. Kalau Ibu sih ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau hotdog itu kan ada roti, sosis, dan terdapat saus dari mayonesnya ya di atas, dan saus sambalnya itu biasanya dibentuknya itu zigzag. Jadi itu Ibu tuh ilustrasinya kalau setiap melihat mitokondria itu kayak melihat hotdog gitu. Ini mitokondria. Nah, mitokondria tersendiri ini fungsinya sebagai respirasi sel, dan yang kedua juga dia sebagai pembentukan dari ATP ataupun energi. Oke, lanjut. Kita masuk ke organel yang keempat, yaitu badan Golgi. Nah, kalau kalian lihat badan Golgi, nih strukturnya itu kan seperti lempengan-lempengan ya. Lempengan-lempengan halus, gambarnya itu kayak
hampir mirip nih dengan retikulum endoplasma. Namun, ciri kuncinya tuh kalau badan Golgi, dia itu letaknya tuh jauh dari nukleus. Nah, sedangkan si retikulum endoplasma itu kan dia selalu mengelilingi dari nukleus. Jadi kalau nanti kalian ulangan atau nanti kalau masuk perguruan tinggi negeri terdapat soal perbedaan antara badan Golgi dan retikulum endoplasma dari segi morfologinya, gitu. Jadi kalau badan Golgi itu letaknya berjauhan dengan nukleus, namun kalau retikulum endoplasma dia selalu mengelilingi dari nukleus ya. Itu kata kuncinya. Dan yang kelima itu ada lisosom. Nah, lisosom ini kalau dari segi bentuk morfologi, dia itu gambarnya itu bulat dan dia itu terdapat pada sel hewan. Nah, si lisosom ini juga gambarnya itu kalau di sini kan warnanya merah ya. Warnanya ada 3 nih gambarnya, itu lisosom. Nah, terus organel yang keenam, selanjutnya itu ada ribosom. Nah, ribosom ini sama bentuknya juga lingkaran, tapi biasanya ukurannya perbedaan dengan lisosom, ribosom ini biasanya lebih kecil daripada lisosom. Nah, ribosom ini ada yang melekat dengan retikulum endoplasma, maka dari yang disebut retikulum endoplasma kasar. Ada juga ribosom yang bergerak bebas pada sitoplasma gitu. Jadi ada yang melekat dengan retikulum endoplasma dan ada yang bergerak bebas di sitoplasma. Ini gambarnya ini. Nah, jadi itu ya dari ribosom. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada peroksisom. Nah, peroksisom ini gambarnya itu bulat dan dia itu cenderung lonjong. Bagian ke bawahnya itu cenderung lonjong, peroksisom. Nah, yang kedelapan yaitu ada membran plasma dan atau membran sel. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya sumber gambarnya lupa memberikan nomor 8, 9, dan 10. Jadi anggap aja yang nomor 8 ini membran plasma ya. Nah, membran plasma itu dia selalu mengelilingi dari sel hewan. Ibaratnya tuh kalau kita di rumah, si membran plasma ini itu rumah kita gitu. Nah, kira-kira apa sih Bu fungsi si membran plasma atau membran sel? Nah, kalau misalnya kita berada di dalam rumah, tandanya fungsi rumah kita apa? Ya, betul. Jadi selain sebagai pelindung dari orang jahat atau pelindung dari musuh ya, terutama kalau rumah kita juga kan sebagai pelindung dari hujan juga gitu. Jadi kalau si membran plasma ini juga dia fungsi yang pertamanya itu melindungi bagian organel-organel sel di dalamnya, terus dia juga menjaga bentuk sel hewan tersebut. Itu dia fungsi dari membran plasma atau membran sel. Nah, untuk organel yang ke-9 yaitu ada sentriol. Nah, sentriol ini kalau kalian pernah melihat tabung, terus di sisi-sisinya itu kan tabung itu dia cenderungnya gambarnya lingkaran ya, tapi kalau sentriol ini di sisi-sisinya itu kayak ada bentuk bintang-bintang gitu. Jadi ini tuh kayak ada tabung, tapi di sisi-sisinya itu ada tabung-tabung kecil lagi gitu. Jadi kalau ngeliat dari luar tuh kayak gambar bintang gitu, tapi bintang berbentuk tabung gitu. Ini sentriol. Nah, untuk fungsi sentriol tersendiri, sentriol itu berfungsi sebagai, kalau kalian pembelahan sel, pernah belajar pembelahan sel, mitosis dan meiosis, nah itu terdapatnya di organel sel sentriol. Nah, untuk yang ke-10, nah yang ke-10 ini ada sitoplasma. Sitoplasma itu nama lainnya cairan sel. Jadi kalau kalian lihat gambar nih di sini yang warna biru muda, ini kan berbentuknya tuh seperti dasarnya ya gitu, atau alas-alasnya lah, itu sitoplasma itu nama lainnya cairan sel. Selanjutnya organel yang ke-11 yaitu mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini termaksud struktur dari sitoskeleton. Jadi kalau kalian lihat nih nomor 11 dan nomor 12 ini, si mikrofilamen dan mikrotubulus dia termasuk sitoskeleton. Dan kata-kata sitoskeleton ini sangat populer di kelas 10. Ayo, baru kemarin nih kelas 10. Nah,
Kan sekarang kalian kelas 11 nih, baru kemarin kelas 10, masa kalian lupa dengan kata-kata sitoskeleton? Masih ingat nggak? Kalau misalnya ada kata-kata sitoskeleton dari udang, nah itu sitoskeleton dari bivalvia atau kerang-kerangan. Nah, sitoskeleton itu artinya cangkang atau enggak tuh kayak struktur yang membuat kerangkanya gitu. Nah, itu sitoskeleton. Nah, di sel hewan pun ada sitoskeletonnya. Dan biasanya sitoskeleton itu membantu si membran plasma atau membran sel untuk memberi bentuk pada sel hewan tersebut. Nah, sitoskeleton ini ada dua macam, ada mikrofilamen dan mikrotubulus. Sedangkan mikrofilamen ini ada dua macam juga, ada filamen intermediate dan filamen aktif. Nanti Ibu akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai nukleus terlebih dahulu atau inti sel. Nah, nukleus ini dia memiliki 3 lapisan seperti yang tadi Ibu bilang, ada karioteka, ada membran plasma, dan ada juga nukleolus. Nah, khususnya kalau untuk yang bagian kedua tadi, membran plasma, itu membran plasma dari nukleus ya, atau disebut juga dengan nukleoplasma. Jadi ada karioteka, nukleoplasma, dan ada nukleolus. Itu jangan sampai tertukar. Bu, kok nama biologi kok susah banget sih, Bu? Terus, kenapa sih, Bu? Saya tuh susah banget untuk menghafal. Jadi, satu kata kunci kalau biologi itu jangan dihafal semua, tapi kalian tuh harus tahu per kata gitu artinya tuh apa. Nah, karioteka itu lapisan terluar dari nukleus gitu. Jadi kalau kalian melihat di gambar ini, kariotekanya itu lapisan terluarnya itu yang dikelilingi oleh pori-pori inti. Nah, ini pori-pori intinya. Pori-pori inti. Nah, itu yang disebut karioteka. Atau disebut juga dengan selubung inti sel atau selubung dari nukleus. Itu karioteka. Dan yang kedua yaitu nukleoplasma. Nah, nukleoplasma ini bagian tengah-tengahnya. Nah, di nukleoplasma ini terdapat kromatin. Nah, kromatin itu yang kalau di sini gambarnya spiral-spiral ya. Nah, terus yang ketiga itu ada nukleolus. Nukleolus itu anak inti sel. Kalau anak inti sel ini lapisan terdalamnya lagi. Ini yang ketiga. Jadi ada karioteka, nukleoplasma, dan ada nukleolus atau anak inti sel. Itu ya, jadi jangan sampai tertukar. Nah, yang kedua, nukleus ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bagian terpenting untuk pengendalian kegiatan sel. Nah, seperti slide yang sebelumnya udah Ibu jelaskan, kalau nukleus itu kan letaknya di inti ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar kata-kata inti, oh ini pasukan inti Bu, gitu. Misalnya pasukan inti dari pramuka. Nah, tandanya kalau inti pasti kan sebagai pengendali atau sebagai pusat ya. Nah, karena dia sebagai inti, jadi fungsi si nukleus ini sebagai pengendali kegiatan sel. Tuh, ini fungsinya, fungsi utama dari nukleus ya. Jadi diingat dan dicatat. Dan yang kedua, nukleus ini memiliki diameter 10 mikrometer dan terletak di tengah-tengah sel berbentuk bulat dan oval. Tuh, jadi ukurannya sangat kecil. Dan yang ketiga, biasanya tuh kalau di sel-sel, mau itu sel hewan ataupun sel tumbuhan, setiap sel itu hanya memiliki satu nukleus. Tapi ada juga nih makhluk hidup yang memiliki 2 nukleus atau disebut juga dengan binukleat. Bi ini kalau di biologi tuh bi itu selalu 2 gitu. Binukleat itu tandanya dia memiliki 2 nukleus atau 2 nukleat ya. Nah, contohnya makhluk hidup apa sih Bu yang memiliki 2 nukleus di dalam satu sel? Nah, contohnya itu ada paramecium. Nah, kalau kalian pernah dengar kata-kata paramecium, pasti masih ingat nih kelas 10 kemarin pernah dengar kata-kata paramecium caudatum. Nah, paramecium caudatum itu kan dia termaksud kingdom dari protista. Nah, kingdom dari protista kan ada 3 tuh Bu. Ada protista mirip
hewan, mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur juga. Nah, kalau protista yang mirip hewan disebut juga dengan protozoa. Jadi si Paramecium caudatum ini dia termasuk golongan protista yang mirip dengan hewan atau protozoa. Dan yang kedua kan ada protista yang mirip dengan tumbuhan ya. Kalau mirip tumbuhan itu disebut juga dengan alga. Nah, alga itu banyak, ada alga yang hijau, alga yang keemasan, ada alga coklat juga. Itu ada Bryophyta, Pteridophyta, Saurophyta, Chrysophyta. Nah, jadi kalau Paramecium caudatum ini dia termasuk makhluk hidup yang memiliki dua nukleat atau dua nukleus di dalam selnya. Nah, terus ada juga nih makhluk hidup yang memiliki banyak nukleus pada satu selnya. Nah, itu contohnya apa, Bu? Nah, contohnya Pauseria. Pauseria ini termasuk spesies yang digolongkan dari ganggang keemasan kalau Pauseria ini. Nah, Pauseria ini dia kan karena termasuk ganggang keemasan, jadi termasuk kingdom dari protista juga, tapi protista yang mirip dengan tumbuhan ya. Tuh. Jadi, umumnya kalau misalnya ada pertanyaan, berapakah jumlah nukleus pada sel hewan? Kalau sel hewan juga nukleusnya 1. Terus berapakah jumlah nukleus pada sel protozoa, khususnya Paramecium caudatum? Nah, jawabannya 2. Gitu. Tapi kalau berapakah jumlah nukleus pada ganggang keemasan atau Chrysophyta yang contoh spesiesnya Pauseria, itu dia memiliki banyak nukleus ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu ada retikulum endoplasma. Nah, yang udah Ibu jelasin, kalau retikulum endoplasma itu kan tadi ada 2 macam, ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kalau yang kasar tadi melekat dengan ribosom, kalau yang halus tidak melekat dengan ribosom. Nah, untuk ciri-cirinya seperti ini ya. Tuh, jadi tersusun oleh membran seperti jala, berasal dari kata retikular atau anyaman. Yang ketiga ada letak memusat pada bagian dalam sitoplasma. Khususnya kalau si RE ini, singkatannya kan RE, retikulum endoplasma, dia itu melekat pada nukleus. Dan yang keempat, merupakan bagian dari penghubung antara nukleus dan bagian organel sel lainnya. Dan fungsinya juga nih. Jadi kalau misalnya secara morfologi itu nggak jauh berbeda dengan fungsinya. Kalau yang tadi Ibu jelasin, kalau morfologi itu kan dari bentuk fisik ya, dari bentuk gambarnya nih. Nah, si retikulum endoplasma kasar ini dia kan melekat dengan ribosom. Jadi berpengaruh nih dengan fungsinya. Nah, yang perlu kalian tahu, ribosom ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan protein. Nah, yang gambar titik-titik warna kuning ini, dia sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Dan kalau retikulum endoplasma kasar, dia itu sebagai tempat penampungan protein. Jadi, habis dihasilkan dari si ribosom, ibaratnya habis dimasak oleh ribosom nih, habis dibuat oleh ribosom, nah tempat untuk meletakkannya itu di RE kasar gitu, di retikulum endoplasma kasar. Jadi tempat penyimpanan protein itu akan terdapat di retikulum endoplasma kasar. Tapi kalau pertanyaannya tempat sintesis protein terdapat di mana? Nah, kalau tempat sintesisnya itu terdapat di ribosom yang gambar titik-titik warna kuning. Nah, yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai sintesis lemak. Ini gambarnya yang seperti pita-pita ya. Jadi pokoknya dia RE yang tidak melekat dengan ribosom. Dan selain itu juga dia membantu metabolisme karbohidrat. Selanjutnya organel yang ketiga yaitu mitokondria. Nah, yang tadi Ibu bilang mitokondria itu organel sel yang berbentuknya itu kayak hotdog. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, ada zigzagnya. Dia itu terdapat dua membran, yaitu ada membran dalam dan membran luar. Dan dia itu karena bentuknya itu kan zigzag, itu ada perbedaannya juga. Kalau yang bentuk pelekuannya ini itu namanya krista. Nah, tapi kalau untuk bagian yang lurus, entah ada bagian yang lurus.
Nah, ini bagian matriks ini disebut juga dengan matriks. Bagian dalam-dalamnya ini matriks. Ini matriks, dan ini pelekukannya ini namanya stak. Nah, mitokondria ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk seperti sosis dengan struktur yang sangat kompleks. Dan yang kedua, dibatasi oleh dua lapisan. Yang tadi itu bilang ada membran luar dan membran dalam, atau inner membran dan outer membran. Dan membran itu bersifat fleksibel dan stabil. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut sebagai kristal. Dan yang keempat yaitu ruangan dalam berisi cairan matriks mitokondria yang kaya akan enzim pernapasan. Itu ada DNA, RNA, dan protein. Nah, karena ada enzim pernapasan, pasti fungsinya mitokondria sebagai pernapasan secara intraseluler atau secara kecil ya. Nah, ini ada fungsinya juga kebetulan. Mitokondria fungsinya sebagai respirasi sel secara intraseluler. Terus yang kedua itu tempat terjadinya oksidasi biologi. Dan yang ketiga itu tempat memproduksi ATP atau tempat pembuatan dari energi. Organel yang keempat yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, nah bentuknya itu seperti berkas-berkas kantung nih, tapi berkas kantungnya ini saling melekuk atau berlipat. Gitu. Jadi berkas kantung yang berbentuk seperti cakram yang bercabang. Gitu. Jadi udah melekuk, tapi ada cabang-cabangnya juga. Nah, terus di ujung-ujungnya ini, di ujung-ujung badan Golgi memiliki pembuluh-pembuluh kecil. Itu pembuluh-pembuluh kecil di ujungnya dari badan Golgi. Nah, badan Golgi juga dibangun oleh membran yang memiliki bentuk vesikula serta tubulus. Nih, vesikula dan tubulus. Oke, badan Golgi ini biasanya berfungsi sebagai sekresi sel. Selanjutnya, fungsi dari badan Golgi. Yang pertama ada sekresi sel. Seperti yang tadi Ibu bilang, sekresi sel itu merupakan sistem pengeluaran yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, ibaratnya sudah tidak digunakan oleh satu organ, namun masih digunakan oleh organ lainnya. Itu sekresi sel. Jadi contohnya sekresi sel itu kalau kalian pernah dengar ada sekret hormon, ada sekret kelenjar. Nah, jadi kelenjar dan hormon itu kan dalam tubuh kita kan banyak ya. Ada hormon tialin, terus ada juga kelenjar, misalnya ada kelenjar getah bening. Nah, sebenarnya si kelenjar dan hormon-hormon tersebut itu dikeluarin dari satu organ, tapi masih digunakan lagi oleh organ lainnya. Itu yang disebut juga dengan sekresi sel. Nah, yang kedua ada tempat sintesa polisakarida. Nah, polisakarida ini poli ini banyak, sakarida itu mengandung gugus gula. Jadi, dia sebagai tempat sintesa dari susunan karbohidrat, polisakarida. Nah, yang ketiga membentuk membran plasma. Jadi dia membantu untuk membentuk membran plasma biologi. Nah, yang keempat membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel seperti protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Nah, nanti ini akan, kalau kalian baca protein, glikoprotein, pasti nggak asing lagi ya, karena kalian sudah membuat gambar dari membran sel. Tuh, nanti Ibu jelasin artinya glikoprotein, protein di slide berikutnya. Nah, yang kelima itu ada membentuk akrosom pada sperma. Jadi ini gambar dari badan Golgi. Nah, ini sebagai tempat sekresi sel ya dari Golgi itu. Nah, ini untuk akrosom. Ini akrosom dari sperma. Akrosom dari sperma ini yang letaknya di ujung.